Bab 66. Diunggah oleh baca suara. Bahkan di antara binatang buas mana, Snarler adalah makhluk mengerikan. Dengan mantel bulu abu-abu tebal, tubuh 140 cm mereka tampak seperti gorila mini berotot. Namun, wajah mereka adalah campuran moncong babi hutan dan gading dengan mata merah dan telinga panjang. Dengan rahang mereka yang tebal dan kuat, kamu tidak akan berpikir mereka hanya binatang stage mana pada pandangan pertama. GRRRRRRRR. SSNNNRRRKKK. GRAAHHK. GRAAHHK. Ketika puluhan dan puluhan mengungkapkan diri mereka dari persembunyian, para Snarler mulai menjentikkan rahang mereka sambil mengeluarkan geraman rendah. Profesor, apakah seharusnya ada banyak Snarler sesini? Salah satu wanita kakak kelas di kelompok lain tergagap. Ini sangat aneh. Bahkan di lantai bawah, tidak pernah ada banyak penggerek ini berkumpul bersama. Profesor Glory menguatkan dirinya dan tetap teguh. Karena semangat kerja yang rendah di kelas kami, jika bahkan profesor kami mundur selangkah dengan ragu, semua orang akan panik. Ada banyak dari mereka tetapi mereka tidak mungkin untuk menangani. Namun, karena ini hanya tamasya kelas, saya pikir yang terbaik adalah naik kembali, untuk berjaga-jaga. Keselamatan adalah prioritas saat ini. Sama seperti Profesor Glory perlahan-lahan mulai mengajak semua orang kembali ke tangga, bola api melewatinya dan meledak di tengah kerumunan penggerutu. Ketika bola api itu meledak, 6 penggerek semua menembak ke arah yang berbeda dan berbaring tak bergerak. Lihat, binatang buas yang jahat ini lemah. Profesor, jangan bilang kau membawa kita semua ke sini hanya untuk kembali. Bahkan mantra api kecil sudah cukup untuk membunuh 6 dari mereka, omel Lukas sambil menurunkan stafnya. Saya dapat mengatakan bahwa Profesor Glory masih ragu karena jumlah penggerek yang tidak biasa tiba-tiba muncul di lantai pertama. Aku kira kita harus mencoba dan melatih di sini, Profesor. Curtis memiliki raut wajah yang tegas ketika beberapa siswa lain, karena penampilan Lukas, juga mendapatkan kepercayaan diri. Iklan. Para penggerutu yang semuanya keluar tampak agak ketakutan sekarang, karena mereka dengan hati-hati menjaga jarak, mengamati kami dengan mata tidak cerdas mereka. Oke, tapi kalau aku merasa ada yang tidak beres, kita langsung keluar dari sini, mengerti? Dengan suara keras, dia menunggu kelas untuk menyetujui kondisinya. Ketika dia menerima anggukan, dia berkata, bagus. Bagi tim Anda dan ambil bagian yang berbeda dari lantai. Kami tidak ingin ada tembakan persahabatan di sini. Dan Lukas, jika Anda melakukan hal seperti itu lagi, di sana akan menjadi konsekuensi. Profesor Glory melotot ke arah si pirang sombong, membuatnya enggan menurut. Pangeran Curtis, bawa timmu dan berjalan menuju sisi kiri gua. Putri Tesia, bawa timmu ke kanan gua dan pegang tanahmu. Tim terakhir, bersamaku. Aku akan mengawasi pada kalian setiap saat tetapi tetap waspada dan jangan meremehkan Snarler, terutama dalam angka-angka ini. Dengan itu, Profesor Glory menggerakkan kedua tim untuk bergegas maju. Arthur, aku ingin kamu menjadi pelopor karena kamu yang terbaik dalam jarak dekat. Clive dan Roland, kalian mengambil posisi di sebelah kiri dan kanan di belakangnya dan memastikan dia dilindungi. Lukas, tetap di tengah-tengah antara Arthur, Clive dan Roland, aku akan menutupi punggungmu. Kita akan berada di posisi berlian yang kita pelajari di kelas. Segera setelah kami menuju ke miniatur pasukan penggerek, tes malu-malu semua menghilang ketika sisi presiden muridnya mengambil alih. GRRRAHHKK. KHHRRAA. KRRAAH. Oh, sial, sial, sial. Roland, jelas diintimidasi oleh penggerutu 50 aneh semua menjentikkan rahang mereka pada kami, mengeluarkan senjatanya, yang hanya tampak seperti pegangan pedang. Clive juga mengeluarkan busur pendek logam dari cincin dimensinya dan menariknya kembali. Tempat panah seharusnya adalah jarum logam panjang yang terbungkus hembusan angin. Aku mengeluarkan daun sebalat juga, yang masih terbungkus kain putih. Aku membiarkannya tertutup dan merendahkan diriku, bersiap-siap untuk undian cepat seandainya ada yang tiba-tiba melompat. Sebarkan dan musnahkan. Ember gumpalan. Ketika kami mendekati gerombolan Snarler, Lukas melepaskan salah satu mantra favoritnya yang segera mulai melayang di sekitar kami. CRRAAHK. Mencapai hanya 5 meter dari gerombolan, aku menyelipkan pedangku erat ke pinggangku dan bersiap untuk menggambar karena lebih dari 10 dari mereka melompat ke arah kami. Semakin cepat, aku mencondongkan tubuh ke depan lebih rendah dan menambah pedang yang masih ada di dalam sarungnya. Menambah angin yang menumpuk di dalam, aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk menjaga agar pedangku tidak keluar dari sarungnya sampai menit terakhir. Dengan teori yang sama dengan pegas yang dimuat, saya menunggu sampai saya tepat di depan penggerek yang ada di udara sebelum saya melepaskan mata pisau yang bertekanan. Saat kecepatan pedangku memecahkan penghalang suara dengan dentuman keras, aku meringis kesakitan saat aku merasakan bahuku terkilir. Keterampilan itu bekerja jauh lebih baik daripada yang saya kira akan. Saya benar-benar tidak boleh bereksperimen dengan keterampilan dalam pertempuran yang sebenarnya. Garis depan para Snarler baik di udara maupun di tanah terjatuh atau terpotong menjadi 2, tetapi aku tidak bisa melanjutkan dengan apapun ketika lengan kananku menggantung, menjatuhkan pedangku. GRHHAK. Beberapa penggeram lainnya menggantikan yang jatuh dan berlari ke arahku, menggunakan keempat anggota badan sekarang.
Beberapa anak panah melesat oleh saya dan segera menusuk beberapa snarler yang hampir mencapai saya. Aku melihat ke belakang dan memberi Clive anggukan sebelum mengambil pedangku dengan tangan kiriku. Ketika saya melihat ke kiri, Roland memegang cambuk yang terbuat dari air ketika dia memegang gagang yang dia bawa pada awalnya. Cambuk air berputar tidak menentu ketika beberapa serangan meleset dari target dengan selisih yang besar, membuat saya berpikir bahwa Roland masih mempelajari seni keluarganya. Gua menyala merah dan biru ketika mantra api yang berbeda meledak dari sisi kami dan sisi tim lainnya. Para snarler berusaha mengelilingi kami ketika mereka mulai menyebar dan menjaga jarak. Gumpalan bara yang dipanggil Lukas masih menembaki aliran api kecil tetapi penggerek itu semakin licik, melempar bongkahan es dari tanah ke gumpalan dengan harapan bisa memadamkannya. Tess melihatku mencengkeram lenganku saat dia melawan dua penggeram. Arthur, kamu baik-baik saja. Kupikir aku akan baik-baik saja. Aku menggertakkan gigiku dan menempatkan tangan kananku di antara kedua kakiku ketika aku bersiap-siap untuk menarik bahu kembali. Gah, aku tidak bisa menahan tangis ketika aku dengan paksa memposisikan lenganku di tempat. Keterampilan yang bahkan belum saya sebutkan belum bekerja jauh lebih baik dari yang saya kira, berhasil membunuh lebih dari 15 penggerutu sekaligus. Sayang sekali tubuh saya tidak mampu menahan kekuatan tadi. Para penggeram itu tidak terlalu kuat, tetapi setelah sekitar 30 menit, angka-angka yang tampaknya tak berujung yang tidak pernah berkurang itu membuat kita takut. Clive dan Roland berkeringat deras sementara Tess menjadi agak pucat. Bahkan mantra Lukas menjadi jauh lebih sedikit flamboyan karena dia harus mengingat batas kolam mana miliknya sekarang. Apakah hanya aku atau sekarang ada lebih banyak penggerutu daripada sebelumnya? Teriak Roland ketika dia berhasil membunuh 3 snarlers dengan bantuan Clive. Kurasa kau benar, angka-angkanya tidak bertambah, Clive menjawab sambil menatap Tess untuk instruksi lebih lanjut. Di antara mayat-mayat di lantai dan yang masih menendang, jumlahnya, tepat di pihak kita, bertambah kira-kira lebih dari 100. Itu lebih dari 2 kali lipat dari awal. Kurasa kita harus kembali ke Profesor Glory. Kita tidak akan bisa terus berjuang seperti ini lebih lama, Tess mengumumkan. Saat kami berjalan perlahan kembali ke tempat pintu masuk ke ruang bawah tanah itu, sepertinya tim lain memiliki ide yang sama. Profesor Glory memperhatikan semua tim yang datang ke arahnya sehingga dia berjalan ke arah kami, membelah snarler kiri dan kanan dengan pedangnya. Profesor, kurasa kita tidak bisa terus seperti ini. Penggerutu terus datang. Tess berteriak di atas ombak yang menggeram. Tim, ikuti pemimpinmu. Kita akan kembali. Tanpa ragu, Profesor Glory memberi isyarat kepada kami untuk kembali menaiki tangga ketika kami mendengar suara keras. Es dan stalaktit, bersama dengan puing-puing lain dari atap gua menabrak tanah ketika dua sosok melayang turun, mengepakkan sayap besar mereka untuk menahan diri. Apakah kamu bercanda? Apa yang dilakukan penggerutu ratu di lantai ini? Profesor Glory tidak repot menahan amarahnya saat dia mengeluarkan pedang raksasa lain dari cincin dimensinya. Kelas, pastikan untuk tidak membiarkan penggerutu antek menghalangi saya. Saya akan menangani dua ratu. Saya tidak tahu apa yang terjadi tapi saya mengeluarkan kalian dari sini jika itu hal terakhir yang saya lakukan. Dengan bunyi klik lidahnya, dia menarik sesuatu dari lehernya dan melemparkannya ke tanah. Saat kalung itu berkilauan dan kemudian berubah menjadi abu-abu, mana yang berfluktuasi di sekitar Profesor Glory berubah. Dia menggunakan segel. Bersiaplah untuk mendukung Profesor Glory. Jangan biarkan penggerutu manapun melewati kita. Perintah Tess sambil memegangi tongkat berbilah di depannya. Aye, barisan depan, lindungi para penyihir. Curtis melangkah maju, mengacungkan pedangnya dan perisai. Aku mengambil langkah ke depan juga, mencengkeram pedangku dengan kedua tangan untuk menopang bahuku yang berdenyut. Ada 10 dari kami di depan ketika Lukas, Tess dan 3 gadis lainnya mulai melantunkan mantra. Mataku tidak bisa membantu tetapi fokus pada Profesor Glory ketika dia memegang 2 pedang raksasa, 1 di setiap tangan. Api dan apa yang tampak seperti pasir dengan cepat berputar di sekitar kedua pedangnya ketika Profesor Glory meneriakkan tanpa suara. Api dan pasir mulai terjalin ketika 2 ratu penggeram, yang beberapa kali lebih besar dan lebih jahat, dengan sayap, mulai dengan hati-hati mengelilingi Profesor Glory. 2 anggota depan penggerutu ratu memiliki 4 cakar tajam dan panjang yang berkilau dalam lapisan yang kukira beracun. HAAAHP. Profesor Glory, 2 pedang raksasanya terbakar dengan api dan pasir, menyerbu ke arah penggerutu ratu yang lebih kecil, memulai pertempuran. Aku menahan menggunakan mantra, memilih untuk meretas dan memotong jalanku melawan penggerek dengan menambah pedangku. Mantel tebal mereka menawarkan mereka sedikit perlawanan terhadap mantra dan serangan tetapi tidak butuh banyak untuk membunuh mereka. Yang lebih menjadi masalah adalah mayat para penggerek. Mayat mereka mulai semakin menumpuk di sekitar kita, menghalangi serangan kita. Melihat sekeliling, saya lega melihat bahwa barisan depan masih memegang. Baik Curtis dan Claire memiliki goresan kecil dan memar, tetapi mereka dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan siswa lain. Aku melirik ke belakang dan apa yang kulihat mengejutkanku. Profesor Glory mendorong para ratu, yang diperkirakan berada di spektrum atas bos kelas B, kembali, sendirian. Yang lebih mengejutkan saya adalah cara dia melakukannya. Dia jelas merupakan augmenter unsur ganda di bumi dan api, tapi dia memproduksi proyektil yang terlihat seperti pecahan es. Tidak, melihat dengan hati-hati, itu bukan es. Itu kaca.
Sebuah goresan kecil di lengan saya membawa perhatian saya kembali ke pertarungan di depan saya, tetapi pikiran saya tidak dapat merenungkan bagaimana Profesor Glory dapat melakukan itu. Saya tahu tentang pasir super panas tetapi untuk menghasilkan jumlah panas itu sementara masih berjuang. KRRAAAAAHHH. Teriakan memekakkan telinga membuat kami menoleh ke belakang. Profesor Glory baru saja berhasil mendaratkan pukulan terakhir pada ratu yang lebih kecil. Profesor kami tidak dalam kondisi terbaik, armornya tergores dan penyok di berbagai tempat sementara darah mengaliri pipinya. Baiklah. Bagus. Pergi, Profesor. Kekalahan salah satu dari ratu secara dramatis meningkatkan moral kelas karena masing-masing semangat siswa yang diperbarui memungkinkan kami untuk melawan balik dengan lebih keras terhadap penggerek yang tampaknya menghasilkan secara spontan. GRRRRAAAAHH. Setelah beberapa detik mendengar suara keras, Profesor Glory terbang melewati garis depan dan mendarat keras melawan gelombang penggerek antek. Membiarkan diriku beberapa detik untuk melihat ke belakang, gelombang mual menghantamku saat mataku terpaku pada penglihatan ratu penggerek yang lebih besar, sambil meraih mayat ratu yang jatuh.